Pada video kali ini kita akan membahas bagaimana cara melakukan pendaftaran aset tetap seperti bangunan, tanah, atau mungkin kendaraan untuk angkut dan lain sebagainya ya di Tensor Finance. Untuk melakukan pendaftaran aset tetap, kita langsung bisa masuk di submenu atau menu aset tetap dan submenu aset tetap ya. Di sini kita bisa menampilkan formulir untuk menginput data-data aset tetap secara manual ya, misalkan rumah, kemudian tanggal belinya, tanggal pakai. Tanggal-tanggal ini penting untuk perhitungan depresiasi nantinya ya, atau penyusutan. Kemudian ini nilai aset adalah saat pembelian. Kode aset ini terserah perusahaan Anda ya, ini hanya untuk memberikan identitas supaya tidak tertukar. Kategori aset ini nanti bisa teman-teman buat misalkan untuk bangunan, rumah, kendaraan, dan lain-lain ya. Ini untuk mempermudah nanti misalkan pengelompokan aset. Ini juga ada suppliernya, misalkan beli mobil di mana atau bangun rumah di developer mana dan lain sebagainya. Jika belum mendaftarkan supplier, teman-teman bisa lihat di video cara mendaftarkan supplier di pembelian ya, atau mungkin bisa juga menggunakan logo plus ini untuk membuat supplier baru tanpa harus registrasi di page supplier. Ini harus diklik ya, misalkan asetnya itu berupa bangunan, kendaraan, atau mungkin tidak perlu diklik misalkan untuk software atau mungkin kekayaan intelektual dan lain sebagainya. Ini untuk depresiasi, ini bisa digunakan garis lurus atau tidak disusutkan, misalkan untuk tanah. Kemudian asetnya juga ini harus disesuaikan ya, nanti ini akan dihitung di neraca ya untuk jenis asetnya. Tentunya ini teman-teman bisa deskripsikan, misalkan pengen lebih detail lagi, bisa lihat di tutorial bagaimana cara mendefinisikan bagan akun ya. Dan ini untuk depresiasinya, teman-teman tinggal ikuti saja yang sesuai dengan jenis asetnya ya. Oke. Nah, untuk pembuatan aset ini tentunya nanti akan didaftarkan juga sebagai aset pemilik ya. Jadi misalkan si pemilik ini belum menyetorkan uang, tentunya nanti akan ada aset awal atau modal awal perusahaan itu berupa aset tetap, misalkan nilai dari bangunannya atau nilai dari kendaraan dan lain sebagainya. Kemudian ini ada jumlahnya, misalkan ada 2 buah pickup atau 2 buah rumah, nah itu nanti ada 2 atau mungkin 1 dan lain sebagainya. Nilai residu teman-teman tidak perlu khawatir, ini akan dihitung secara otomatis berdasarkan tanggal beli, tanggal pakai, dan metode depresiasi. Nah, kalau asetnya itu ada banyak, teman-teman bisa langsung saja gunakan di spreadsheet ini ya, atau tensor table. Dan pastikan teman-teman sudah login di tensor table atau tensor repository menggunakan akun yang sama dengan yang login di Tensor Finance. Di sini teman-teman tinggal copy dan paste aja. Ini untuk format tanggalnya, teman-teman bisa ikuti di contoh ini, nanti saya akan bagikan di link di deskripsi ya. Oke. Bisa di save dan teman-teman tinggal reload. Sebelumnya pastikan untuk cabangnya yang didaftarkan ini sama ya. Jadi setiap cabang biasanya memiliki aset tetap yang berbeda-beda ya. Misalkan untuk toko atau gudang itu kan mesti tiap daerah asetnya akan berbeda. Atau teman-teman nanti bisa buka yang parent, misalkan pengen melihat semuanya secara bersamaan. Atau mungkin kalau asetnya itu di share satu sama lain antar cabang, itu bisa di setting juga di preference, kemudian akses cabang ini ya. Nah, ini teman-teman bisa edit aset tetapnya misalkan. Oke. Kemudian kita lakukan juga untuk yang cabang Semarang ini ya. Oke. Nah,
Di sini ada 3 aset di Semarang dan ada, oh ini sepertinya double ya, cuman mungkin saya tadi ada salah klik, atau bisa di delete saja ya, misalkan double. Oke. Kita punya 2 aset di Yogyakarta dan 2 aset di Semarang. Kita bisa melihat semuanya juga sebagai parent user. Nah, pendaftaran aset ini akan tercatat juga di jurnal ya, sebagai modal awal berupa aset. Dan teman-teman bisa juga cek di neraca. Jadi misalkan nanti berapa aset yang kita punya beserta dengan persediaan dan lain sebagainya ya. Kemudian untuk perhitungan penyusutannya per bulan itu akan dilakukan secara otomatis menggunakan metode tutup buku akhir bulan. Cuman mungkin nanti kita akan perlihatkan di video yang lainnya. Terima kasih sudah menonton, sampai berjumpa di video selanjutnya.